Assalamualaikum teman-teman pengangguran semua di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah pohon anggur saya yang saya tanam di depan rumah. Sudah banyak bunganya dan ada beberapa yang sudah jadi buah. Bagaimana cara membuahkan anggur yang notabene adalah berasal dari luar negeri? Mari kita ikuti bersama. Hampir semua pohon itu mengalami dua fase dalam hidupnya, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Generatif adalah saat pohon anggur keluar buah seperti ini, artinya meneruskan generasi atau berbuah. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan, yaitu fase di mana pohon mengalami pertumbuhan sampai dewasa. Jika anggur di luar negeri, dia bisa berbuah sendiri setelah mengalami masa musim dingin, biasanya dengan merontokkan daun-daunnya. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa, jadi harus ada rekayasa, yaitu dengan cara pemotongan ranting. Dengan cara pemotongan ranting ini nanti akan tumbuh tunas baru yang disertai bunga, asal dia sudah masuk ke fase generatif atau fase pembuahan. Ini adalah tanda pohon anggur yang sudah dewasa, ditandai dengan mengelupasnya kulit-kulit pada pohon anggur. Nah, ini pohon anggur yang sudah siap dibuahkan. Bagaimana cara membuahkannya? Yaitu dengan cara pemupukan secara generatif atau pupuk yang mengandung kalium dan fosfat tinggi. Di sini saya biasanya menggunakan pupuk yang dari pabrik yang punya unsur kalium dan fosfat tinggi seperti MKP atau KNO3 yang warna putih. Pupuk MKP ini nanti akan merubah pertumbuhan anggur yang asalnya masuk vegetatif menjadi generatif, yaitu pohon yang sudah siap berbuah atau pohon dewasa. Ini bisa digunakan dengan cara disemprot atau dikocor. Jika dikocor biasanya paling banyak 2 gram per liter. Jika disemprot, jika dikocor bisa sampai 2-5 gram per liter. Ini adalah contoh saya menggunakan air 5 liter, kemudian dimasukkan MKP setengah sendok dan KNO3 putih 1 sendok makan, dilarutkan. Setelah tercampur rata dan larut dalam air, lalu kita kocor ke sekitar pohon anggur semua sebanyak 5 liter. Semakin dewasa, semakin besar pohon anggur, maka volume pupuknya bisa ditambah, misalnya 10 liter sampai 15 liter sampai 20 liter. Nah, tetapi sebelum pemupukan itu atau bareng dengan pemupukan itu, sebelumnya cabang-cabang anggur sudah kita potong pucuknya, atau istilah kalau di pengangguran itu Excel break, yaitu dipotong atau diberhentikan supaya nutrisi masuk ke pohon anggur seluruhnya. Tujuan Excel break atau pemotongan pucuk ini adalah agar nutrisi terkumpul di mata tunas atau istilahnya bud. Nah, kalau sudah mata tunas membesar seperti ini, 2 minggu kemudian atau 1 bulan siap untuk dilakukan pemotongan. Tandanya adalah daun biasanya terlihat melengkung ke bawah dan berwarna gelap atau hijau tua. Itu tandanya makanan sudah cukup di dalam pohon anggur dan siap untuk dilakukan pemotongan. Untuk jenis pohon anggur transfigurasi seperti punya saya ini, dengan metode potes pucuk ini sudah bisa mengeluarkan bunga atau buah. Tapi untuk pohon yang lain, misalnya Everest atau Jupiter, itu biasanya pohonnya
karakter pemotongannya agak ke tengah atau agak medium. Jadi agak ke tengah, misalnya 4 mata tunas atau 5 mata tunas. Setelah pemotongan biasanya kurang lebih 2 minggu atau kadang 1 minggu sudah keluar tunas, disertai dengan bunga atau istilahnya brokoli. Untuk masa bunga seperti ini atau masa brokoli bisa dengan dimaksimalkan agar bunganya menjadi besar dengan penyemprotan pupuk MKP 2 gram per liter. Tetapi jangan menyemprot pupuk apapun saat bunga anggur sedang mekar, karena itu adalah fase yang paling rawan. Tidak boleh diotak-atik, dibiarkan saja ya. Setelah bunga mekar biasanya akan masuk ke fase berry set atau pentil kalau orang Jawa bilang. Jika Anda tidak suka dengan menggunakan pupuk kimia, Anda bisa membuat pupuk organik sendiri seperti yang saya buat ini. Ini juga bagus untuk pembungaan, untuk pembuahan dengan cara disemprot dan dikocor. Bahannya mudah didapat seperti telur, Yakult, dan air kelapa muda. Terima kasih sudah menonton video saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.